Kiai Haji Muhammad Dimyati, atau yang kerap disapa dengan panggilan Abuya Dimyati, atau Mbah Dim, lahir sekitar pada tahun 1925 di Banten. Beliau merupakan putra dari pasangan Haji Amin dan Hajah Rukayah. Sejak kecil Abuya Dimyati sudah menampakkan kecerdasan dan kesalihannya. Beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Abuya berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa, di antaranya Abuya Abdul Halim, Abuya Mukri, Mbah Nawawi Jejeran Jogja, Mbah Rukyat Kaliwungu, dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Abuya, para kiai sepuh tersebut memiliki kriteria kehilafahan atau mursyid sempurna. Setelah Abuya berguru, tak lama kemudian para kiai sepuh tersebut wafat. Ada sebuah kisah menarik, ketika bermaksud mengaji pada Kiai Haji Baidowi Lasem. Beliau bertemu dengannya, Abuya Dimyati malah disuruh pulang. Namun, Abuya Dimyati justru semakin menggebu-gebu untuk menuntut ilmu. Sampai akhirnya Kiai Harismatik itu menjawab, "Saya tidak punya ilmu apa-apa." Sampai pada satu kesempatan, Abuya Dimyati memohon diwarisi tarikah. Kiai Haji Baidowi pun menjawab, "Mbah Dim, zikir itu sudah termaktub dalam kitab. Begitu pula dengan solawat, silahkan memuat sendiri saja. Saya tidak bisa apa-apa, karena tarikoh itu adalah sebuah sarana yang terdiri dari zikir dan solawat." Jawaban tersebut justru membuat Abuya Dimyati penasaran. Untuk kesekian kalinya dirinya memohon kepada Kiai Haji Baidowi. Pada akhirnya, Kiai Haji Baidowi menyuruh Abuya untuk sholat istikharah. Setelah melaksanakan sholat tersebut sebanyak 3 kali, akhirnya Abuya mendatangi Kiai Haji Baidowi, yang kemudian diijazahi Tariqah Asy-Syadziliyah. Disebutkan dalam satu riwayat, ketika bertemu dengan Kiai Haji Dalhar, Watu Congol Magelang, Abuya Dimyati sempat kaget. Hal ini disebabkan selama 40 hari, Abuya Dimyati tidak pernah ditanya, bahkan dipanggil oleh Kiai Dalhar. Tepat pada hari ke-40, Abuya Dimyati dipanggil Mbah Dalhar. "Sampeyan jauh-jauh datang ke sini mau apa?" tanya Kiai Dalhar. Ditanya begitu Abuya Dimyati pun menjawab, "Saya mau mondok Kiai." Kemudian Kiai Dalhar pun berkata, "Perlu sampeyan ketahui, bahwa di sini tidak ada ilmu. Justru ilmu itu sudah ada pada diri sampeyan. Daripada sampeyan mondok di sini buang-buang waktu, lebih baik sampeyan pulang lagi ke Banten, amalkan ilmu yang sudah ada, dan syarahi kitab-kitab karangan mbah-mbahmu. Karena kitab tersebut masih perlu diperjelas, dan sangat sulit dipahami oleh orang awam." Mendengar jawaban tersebut Abuya Dimyati menjawab, "Tujuan saya ke sini untuk mengaji, kok saya malah disuruh pulang lagi? Kalau saya disuruh mengarang kitab, kitab apa yang mampu saya karang?" Kemudian Kiai Dalhar memberi saran, "Baiklah, kalau sampeyan mau tetap di sini, saya mohon ajarkanlah ilmu sampeyan kepada santri-santri yang ada di sini, dan sampeyan jangan punya teman." Kemudian Kiai Dalhar memberi ijazah Tariqah Syadziliyah kepada Abuya Dimyati. Ketika mondok di Watu Congol, Abuya Dimyati sudah diminta untuk mengajar oleh Mbah Dalhar. Satu kisah unik ketika Abuya Dimyati datang pertama ke Watu Congol, Mbah Dalhar memberi kabar kepada santri-santrinya bahwa besok akan datang kitab banyak. Dan hal ini terbukti mulai saat masih mondok di Watu Congol sampai di tempat beliau mondok lainnya, hingga sampai Abuya Dimyati menetap. Beliau banyak mengajar dan mengorek kitab-kitab. Di Pondok Bendo Pare Kediri, Abuya Dimyati lebih dikenal dengan sebutan Mbah Dim Banten. Abuya Dimyati merintis pesantren di Desa Cidahu Pandeglang Banten sekitar tahun 1965
dan telah banyak melahirkan ulama-ulama ternama, seperti Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, yang sekarang memimpin Majelis Nurul Mustafa di Jakarta. Dalam bidang tasawuf, Abuya Dimyati menganut Tariqoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Halim Kalahan. Namun, kepada jamaah-jamaah Abuya Dimyati, hanya mengajarkan Tariqah Syaziliyah dari Syekh Dalhar, Watu Congol, Magelang. Dilansir dari artikel laduni.id, banyak dari beberapa pihak, maupun wartawan yang coba untuk mempublikasikan kegiatannya di pesantren, selalu ditolak dengan halus oleh Abuya Dimyati. Begitupun ketika beliau diberi sumbangan, oleh para pejabat selalu ditolak, dan dikembalikan sumbangan tersebut. Hal ini pernah menimpa Mbak Tutut, anak mantan Presiden Soeharto, yang memberi sumbangan sebesar 1 miliar, tetapi oleh Abuya Dimyati dikembalikan atau ditolak. Di waktu nyantri, Abuya Dimyati sudah terbiasa tirakat, tidak pernah terlihat tidur dan makan seadanya. Beliau selalu menghabiskan waktu untuk menimba ilmu, baik dengan mengaji, mengajar atau belajar. Abuya Dimyati merupakan sosok yang bersahaja, menjauhi keduniawian, hati-hati dalam bicara, konsisten dalam perkataan dan perbuatan, ahli sedekah, puasa, makan seperlunya, dan penuh kasih sayang terhadap umat. Semasa hidup, beliau dikenal sebagai gurunya, para guru dan kiainya, para kiai. Masyarakat Banten menjuluki Abuya Dimyati sebagai pakunya tanah Banten, salah satu tanah yang diberkahi. Abuya merupakan seorang kuro dengan lidah yang fasih, istiqomah, selama 40 tahun mengamalkan wirid Al-Quran. Jika sholat tarawih, beliau tidak akan turun untuk sahur kecuali setelah menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Selain dikenal sebagai sosok yang sempurna dalam menjalankan syariat agama, beliau juga dikenal sebagai salah satu ulama yang menjalankan kehidupan pribadi dengan pendekatan tasawuf. Dalam tarikah, beliau menganut tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah, maka wajar jika dalam perilaku sehari-hari beliau penuh tawadhu, istiqomah, zuhud, dan ikhlas. Dalam mendidik anak-anaknya, Abuya Dimyati menghukumi fardu ain bagi putra-putrinya dalam urusan ngaji. Beliau tidak akan memulai suatu majelis ilmu dan sholat jamaah kecuali semua anak-anaknya hadir dalam majelis dan shaf sholat. Jika belum datang, maka kentongan sebagai isyarat waktu sholat pun dipukul lagi, berkali-kali, sampai semua hadir, dan sholat jamaah pun dimulai. Pada malam Jumat Pahing, tanggal 3 Oktober tahun 2003 Masehi atau bertepatan pada 7 Syaban 1424 Hijriah, beliau wafat, dalam usia 78 tahun. Beliau bernama Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Kiai Haji Muhammad Amin Al-Bantani, di Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten.